Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya Kal Haikal. Pada video pembelajaran seni budaya kali ini kita akan belajar dengan materi kritik seni rupa. Oke, apa itu kritik seni rupa? Kita lanjut. Oh ya, simak terus ya video ini sampai selesai nanti. Pertama, kita akan membahas pengertian kritik seni rupa. Pertama, kritik seni adalah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni rupa dengan memberikan alasan berdasarkan berbagai analisa dan pengkajian. Kelebihan dan kekurangan itu dipergunakan dalam bermacam hal, terutama sebagai bahan untuk mengetahui kualitas dari sebuah karya. Untuk mengetahui kualitas dari sebuah karya ya. Jadi kritik seni rupa itu mempelajari kekurangan dan kelebihan dari sebuah karya. Para ahli umumnya beranggapan bahwa kritik dimulai dari kebutuhan untuk memahami saat mengapresiasi, kemudian beranjak pada kebutuhan analisa. Lebih lanjut, bahkan mendapatkan kesenangan dari kegiatan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karya seni tersebut. Oke, lanjut lagi. Ketiga, kritik seni merespon, menafsirkan makna, dan membuat penilaian kritis tentang karya seni tertentu. Kritik seni membantu pemirsa memahami, menafsirkan, dan menilai karya seni. Oke, jadi kritik seni gunanya untuk merespon, menafsirkan makna, dan penilaian kritis terhadap karya seni agar para audien atau para penikmat seni dapat memahami dan menafsirkan dan menilai karya seni itu. Terakhir, oke, kritik karya seni rupa tidak hanya meningkatkan kualitas apresiasi dan pemahaman terhadap sebuah karya, tapi dipergunakan juga sebagai standar tersendiri untuk meningkatkan kualitas hasil berkarya. Jadi, kritik karya seni rupa itu tidak hanya meningkatkan kualitas apresiasi dan pemahaman terhadap sebuah karya, tetapi juga meningkatkan hasil berkarya. Jadi, ketika kita berkarya, kita dikritik itu untuk meningkatkan kualitas kita hasil berkarya. Jadi, itu sangat bermanfaat dalam berkarya seni rupa. Oke, sudah paham sampai sini tentang pengertian kritik seni rupa. Kita lanjut lagi ke peta materi. Kedua, ada fungsi kritik seni rupa. Kita buka saja slide-nya. Kritik seni memiliki fungsi yang sangat strategis dalam dunia kesenirupaan dan pendidikan seni rupa. Fungsi kritik seni yang pertama dan utama ialah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara pencipta, seniman, artis, karya, dan penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada penikmat publik seni membuahkan interaksi, timbal balik, dan interpenetrasi keduanya. Kedua, fungsi lain ialah menjadi dua mata panah yang saling dibutuhkan, baik oleh seniman maupun penikmat. Seniman membutuhkan mata panah tajam untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan. Jadi, fungsi kritik seni rupa itu jadi mata panah atau menjadi vitamin untuk seniman untuk melihat kelemahannya, misalnya dari segi konsep, bentuk, komposisi. Nah, itu untuk membangun kekurangan dari seniman itu. Oke, sudah paham fungsi kritik seni rupa? Kita lanjut lagi ya. Ada jenis kritik seni rupa. Oke, pertama, kritik karya seni rupa memiliki perbedaan jenis berdasarkan dari tujuan kritik tersebut. Karena berbagai perbedaan tersebut, maka kritik seni pun terbagi menjadi beberapa macam. Seperti pendapat Feldman tahun 1967, yaitu pertama, kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan
untuk konsumsi masyarakat pada umumnya. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini bersifat pengenalan karya seni secara umum. Dalam tulisan kritik populer biasanya dipergunakan bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Jadi, kritik populer itu adalah kritik yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya. Tanggapan yang disampaikan kritik yang bersifat pengenalan karya secara umum, misalnya ada karya iklan atau karya masyarakat, itu dikritik dan dikonsumsi untuk masyarakat umum. Lanjut lagi, ada kedua, ada kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Nah, jadi kritik jurnalis ini adalah kritik yang ditulis atau terbuka kepada publik melalui media massa. Itu biasanya para wartawan itu untuk menanyakan misalnya sekarang lagi trending apa, itu dikulas oleh kritik jurnalis ini. Sudah paham sampai situ tentang kritik jurnalis? Lanjut lagi, kritik keilmuan. Kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni rupa atau seni pada umumnya. Jadi kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis, memerlukan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan. Jadi kita banyak membaca buku, mengikuti diskusi seni, dan mempelajari podcast seni gitu. Nah, itu akan meningkatkan keilmuan kita dalam kritik akademis ini, kritik keilmuan ini. Oke, sudah paham sampai sini? Kita lanjut lagi. Terakhir, ada kritik kependidikan. Kritik kependidikan merupakan kegiatan kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga pendidikan seni rupa, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni rupa yang dihasilkan peserta didiknya. Ya, jadi ini lebih ke pendidikan. Jadi kritik pendidikan itu ke pendidikan untuk meningkatkan hasil karya-karya peserta didiknya. Jadi misalnya kalian membuat karya, itu nanti ada kritik pendidikan ini. Nah, biar karya kalian semakin yoi dan keren ya. Oke, sudah paham tentang kritik fungsi, tentang jenis-jenis kritik ini. Lanjut lagi, ada bentuk kritik seni rupa. Pertama, selain berdasarkan tujuan, kritik seni memiliki berbagai bentuk yang berbeda berdasarkan perbedaan pendekatan dan metode yang digunakan. Berdasarkan landasan yang digunakan, dikenal juga beberapa bentuk kritik, yaitu pertama, ada kritik formalistik. Melalui pendekatan formalistik, kajian kritik ditujukan utamanya terhadap karya seni rupa sebagai konfigurasi aspek-aspek formalnya, aspek bentuk atau unsur-unsur pembentukannya. Pada sebuah karya lukisan, maka sasaran kritik lebih tertuju kepada kualitas penyusunan komposisi. Komposisi itu bisa ada kesatuan, keseimbangan, irama, dan sebagainya. Kedua, kritik ekspresifistik. Pendekatan ekspresifistik dalam kritik seni, kritikus kemungkinan akan menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan atau ekspresi yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Nah, jadi ini lebih mengkritik gagasan atau konsep dan perasaan ketika kalian ingin membuat karya. Nah, jadi kan ketika kalian ingin membuat karya itu ada gagasan atau perasaan untuk dikomunikasikan melalui karya itu. Nah, jadi ini adalah bentuk kritik tentang gagasan kalian yang kalian hasilkan dari sebuah karya itu.
Oke, sudah paham tentang kritik ekspresifistik ini? Lanjut lagi. 3. Ada kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, sebuah karya seni cenderung dikritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tetapi lebih melihat aspek konteksnya, baik saat ini maupun masa lalu. Oke, kita kembali lagi ke peta materi. Setelah kita mengulas bentuk kritik seni rupa, sekarang terakhir ada tahapan kritik seni rupa. Oke, kita buka saja slide-nya tentang tahapan kritik seni rupa. Mengelompokkan kritik seni berdasarkan tahapannya akan mempermudah proses menulis kritik. Dengan menggunakan tahapan-tahapan yang teratur, kita akan lebih jeli untuk mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya seni rupa. Dapat dirumuskan tahapan-tahapan kritik secara umum sebagai berikut. Oke, pertama ada deskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memperhatikan, menemukan berbagai unsur terkecil seni rupa, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya tanpa berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi. Kedua, ada analisis formal. Adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentukannya. Pada tahap ini, seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa atau ilmu penataan komposisi unsur dalam sebuah karya seni. Jadi tahapan ini adalah analisis formal, yaitu kita harus memahami dulu unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa dalam penataan komposisi dalam sebuah karya seni. Lanjut, ketiga ada interpretasi adalah penafsiran makna atau isi sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan tanda-tanda lain yang dimunculkan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan kritikusnya. Semakin luas wawasan seorang kritikus, biasanya semakin kaya interpretasi karya yang dikritisinya. Nah, jadi semakin luas wawasan kritikusnya, melihat karya itu akan makin luas juga tentang interpretasi karya yang dikritisinya, makna, penafsiran makna, isi, dan lain-lainnya. Oke, lanjut lagi. Terakhir, evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri utama dari kritik karya seni jika dibandingkan dengan apresiasi. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni dan biasanya akan dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Oke, sudah paham sampai sini tentang tahapan kritik seni rupa. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh kritik tadi, jurnalis. Ini contoh kritik seni rupa. Lanjut lagi, ini juga ada lagi. Nah, ini juga yang kritik seni rupa, mengenang Bobo Iskandar, pelukis dan pemikir seni. Nah, ini ada diskusi seni rupa. Ini juga untuk menambah wawasan dan mengenal unsur, prinsip, dan pandangan kesirupaan kepada para seniman, kurator, dan para penikmat seni juga. Nah, ini juga diskusi seni rupa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terus semangat belajar dan tetap berkarya ya, semangat berkarya dan jaga kesehatan. Oke, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.